panggilan kita adalah mempraktekkan hukum kasih. Nah, dari kata ini saya sebut pelan-pelan supaya saudara, komunikasi Injil lintas budaya. Yang kita komunikasikan bukan pengetahuan lain, enggak ada. Itu semua orang juga udah tahu. Mau ngomong tentang apa aja, bukan hanya, tapi ada satu yang orang di luar nggak punya. Nah, kalau saya bilang Injil, bukan kamu jadi pendeta khotbah-khotbah di luar, bukan gitu. Gitu. Injil, gospel kabar baik, good news. Ditajam lagi, paling tajam sekali. Gospel, good news, apa itu paling tajam? Jesus love you. Berdiri di sini hambamu siap untuk menyampaikan isi hatimu. Dan aku mengaku bahwa apa saja yang ku pelajari, semua yang ku ketahui, semua yang ku persiapkan, tidak ada artinya kecuali aku mendapat kasih karuniamu. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara, Aba. Berikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami siap menerimanya di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Wow. Ya. Satu budaya, kalau itu sudah jadi budaya ya, kalau sudah jadi, maka kita melakukannya aja tanpa berpikir. Ya, nah budaya yang kita sudah bangun bertahun-tahun itu understanding, worship with understanding. Ya, saudara harus dengan pengertian. Ya, itu indah banget. Sebenarnya seperti gini, kerinduan Tuhan itu. Budaya sorga menyerbu bumi. Nah, apa coba? Kalau bukan penyembah. Karena penyembahan gak ada kepentingan lain kan. Cuman kepentingan dia. Gitu. Itu wow. Bahkan kayak gak punya cukup banyak kalimat atau kata yang kalau saya bisa sebut. Kalau mau bicara hanya penyembahan. Itu hal-hal yang tidak ada di area lain gitu. Kalau saya ngomong harmoni, nah saya terkejut aja. Ternyata itu istilah ada karena ada musik. Kalau nggak ada musik, istilah harmoni nggak ada. Nah jadi kehidupan lain, area lain mengambil itu aja. Jadi harmoni dalam hubungan, tapi sebenarnya itu kata ada untuk musik. Jadi ada, hebat nggak? Dalam ilmu musik itu penting banget, harmoni. Nah sekarang ini nggak dalam persiapan, ini karena atmosfer tadi saudara menyembah. Saya kayak pengen bilang ini buat kita. Ini budaya yang kita sedang bangun. Ini budaya yang kita sedang bangun. Lihat itu. Coba kalau saya solmisasi, do re mi fa sol la si do. Kan do sama re nggak sama. Do semua nggak sama. Tapi kenapa kembali lagi ke do ya? Coba, ada nggak yang pernah duduk pikir? Ya, ini bicara, ini kalau dibawa pada kehidupan, ini dia, nggak ada yang sama. Tapi kenapa jadi harmoni? Coba. Ya, do, di ujungnya do. Apa itu? Alfa dan Omega. Dia yang mulai, dia yang menutupnya. Itulah kehidupan. Coba. Masa do main sama do aja. Ya, do kawin sama do. Jadi do dong. Ya kan? Ya kan? Kamu bisa lihat, Tuhan sengaja bikin kita gak sama. Coba.
kenapa kita mau rubah orang jadi sama? Kita mau bikin seragam. Kan lihat itu. Coba Re kawin sama Re. Re dong. Ya kan? Nah justru waktu Do sama Re itu jadi harmoni. Nah itulah atmosfer sorga. Lihat Bapa, Anak, Roh Kudus itu harmoni. Jadi tadi kita semua nyembah, saya pikir, ya ini nggak sebentar kok, bertahun-tahun kita bangun. Gitu. Wow. Dalam banget. Makanya saya bilang kadang-kadang apa yang bisa saya bilang kalau seperti kita lagi in the presence gitu. Mungkin ini kata yang sering saya ulang magic in the air. Wow. Kenapa lu nangis? Ya kan? Kenapa? Coba. Itu dia tuh. Itu intervensi Tuhan. Karena memang kita didesain untuk menyembah. Menyembah tuh gini. Hubungan. Nah itu. Itu desain kita. Waktu dia hembuskan nafas hayah. Itu cuma satu. Karena dia mau punya hubungan dengan kita. Keren banget. Nah kita sedang berjalan dengan tema ini. Ya. Sekali lagi saya mesti bilang bahwa bukan mau keren-kerenan judul tema lah. Enggak. Tujuannya supaya dia bisa jadi kenyataan. Dia bisa termanifestasi dalam hidup kita hari-hari. Bukan jadi kumpulan khotbah di rumah kita. Di catatan-catatan saudara. Enggak. Enggak begitu. Ibadah itu apa ya? Ibadah itu bukan untuk dipelajari. Tuhan bukan objek untuk kayak gitu. Itu ibadah itu untuk kamu jumpa Tuhan. Kita datang ke sini ketemu dia. Bukan belajar aja gitu. Tuhan gak pribadi buat dia untuk dijumpai gitu. Makanya kerajaan Allah dibangun cuma dengan dua saja. Nomor satu hubungan. Yang kedua namanya revelation, pewahyuan. Nah, pewahyuan gak sama dengan knowledge, dengan pengetahuan. Beda. Pewahyuan itu dari kata apokalips yang diterjemahkan sebagai yang diungkapkan. Nah, jadi orang percaya gini, kamu punya hubungan dengan Tuhan, karena hubungan kamu dengan Tuhan, dia mengungkapkan kepada kamu. Apa yang diungkapkan? Perasaannya, pikirannya, semuanya buat kamu. Hebat gak? Semakin dalam, semakin banyak kamu berhubungan dia, semakin kamu kaya dalam pewahyuan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ingat, bukan pengetahuan. Paulus bilang begini, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Itu. Apa tuh? Sebab yang dari Roh Allah bukan ilmu gitu. Ilmu terbatas. Setinggi apapun kamu belajar terbatas. Gitu. Nah, tapi yang kalau kamu terima pewahyuan, dia ungkapkan semua perasaan dia, pikiran dia buat kamu. Gitu. Antropos fisikos itu manusia duniawi. Manusia duniawi itu gini, bukan tukang ojek, bukan. Kamu boleh pintar, di luar Yesus kamu antropos fisikos. Tanpa Yesus, tanpa hubungan dengan Tuhan, kamu cuma manusia duniawi yang gelar lu banyak, posisi lu hebat, tapi terbatas. Itu dia, sudah segitu. Tapi waktu kamu dengan Tuhan, nah kamu dapat wahyu, nah nggak berlebihan. Saya nggak ngomong. Kamu tahu yang Einstein nggak tahu. Nah, Paulus bilang gini, bagi mereka adalah kebodohan. Iya, begitu kamu ngomong hal-hal yang spiritual, buat sebagian apa sih? Wong dia nggak sekolah, so tahu banget nih orang ngomongin, nah kayak gitu kan. Nah sebenarnya kamu bukan sedang mau nunjukin kamu sekolah berpendidikan, kamu sedang nunjukin pewahyuan yang kamu dapat. Orang itu bilang kamu bodoh. Nah Paulus yang nulis, sebab mereka tidak mengenal, bagi mereka kebodohan. Nah kalau kamu baca dia bilang, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wah. Wow, bayangin setiap saudara punya itu. Nah, ini penting banget.
Nah, jadi semua pengajaran yang kita dengar, coba saudara, kalau saudara cuma cerna dia pakai otak terus, saudara cuma jadi tahu. Terus pakai otak jadi so tahu. Tapi kalau saudara mulai pakai hati, saudara mulai buka ini, Tuhan ini maksudnya apa? Nah, di situ kamu jadi percaya, dari percaya kamu akan ngalamin. Ya. Tuhan kita supernatural. Itu Tuhan kita yang kita ngakui. Terus kalau kita biasa-biasa aja, ada yang salah dong. Kenapa kita nggak ngalamin? Nah itu. Rindu nggak kita gini? Nah kemarin berapa minggu ini, berapa bulan ini kita pertebal dia dalam kalimat namanya kasih, bukan? Walk together gitu. Semua. Committed in love, apa aja lah kita. Nah, memang benar. Kata kuncinya di satu ini, kata kasih itu. Kenapa? Itu salah satu pewahyuan yang dia akan buka. Dia ungkapkan kepada kamu. Kasih kalau tafsiran kalau tanpa kamu kenal Yesus, kasih ya eros. Cuma daging. Sampai di situ. Selagi dia baik, lu sayang. Selagi gak baik, gak lagi. Kan kira-kira gitu. Tapi waktu kasih yang benar-benar kamu hubungan dengan dia, dalam banget. Dalam banget. Bahkan Alkitab bilang nubuatan akan berakhir. Semua karunia apapun akan berakhir. Hanya kasih yang tinggal. Nah sampai di sini kamu bisa ngerti. Kasih bukan sekali lagi. Kita bukan hanya sifat, kasih itu person, pribadi. Yesus adalah kasih. Nah waktu orang percaya ngerti ini, kita akan menggenapi apa yang dia firmankan semuanya. Enggak, ini bukan sombong, kamu melebihi siapapun, ya, kamu melebihi. Gitu. Bisa. Gitu. Kalau standarnya kamu hanya bisa kalau melalui pendidikan ini, ya semua orang bikin. Tapi satu hal yang berbeda, bukan berarti sudah nggak usah sekolah, bukan. Yang berarti mana yang prioritas, siapa yang lu mau andalkan, dia. Nah kalau benar, Mazmur menulis bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Itu. Di sini saudara bisa bilang ini, kalau udah Tuhan gak penting gue mau di daerah, gue mau di pedalaman, gue mau cuma tinggal di kampung. Kalau ada Tuhan, saya gak takut, saya gak perlu minder. Gitu. Sebab Tuhan saya hebat. Nah itu maksudnya gitu. Nah kalau tanpa Tuhan ya kita minder. Sekolah saya cuma di daerah, dia kan sekolahnya di luar negeri. Nah itu bisa. Tapi kalau udah ngomong sampai di Tuhan, jangan mundur 1 senti pun. Karena Tuhan lu hebat. Besar. Sama yang di Amerika kayak di mana-mana sama. Nah ini. Nah saya mau bawa saudara kemana. Nah kemarin kita dengar tentang fondasinya itu kasih. Betul. Akar itu, benih itu kasih. Kalau nggak kasih, buahnya pasti ngaco. Begitu benihnya kasih, buahnya pasti kasih. Buahnya pasti kasih. Ya, nah hari ini saya kasih satu judul yang kita mau belajar adalah kasih adalah dasar amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kalau dengar amanat agung, kita bisa pikir itu tugas pendeta. Ini memang kesalahan gereja. Gereja nggak mengequip, melengkapi semua umatnya untuk mereka. Nah, saudara kan ngerti judul kita ini representative of Christ Kingdom. Ini kan semua kita. Ini judul kita. Nah, bisa nggak dia nggak cuma jadi slogan aja gitu, hanya jadi ucapan yang bagus, enggak. Bagaimana itu terwujud nyata di dunia? Nah, itu yang saya bilang. Gereja melengkapi kita. Gimana kita benar-benar jadi representatif di dunia kerja? Bukan di sini, ini cuma 4 tembok ini. Bagaimana di dunia kerja?
Leadership biblical, kepemimpinan Alkitabiah bukan tentang posisi, jabatan. Alkitab bilang kepemimpinan yang Alkitabiah itu pengaruh. Nah di sini kamu bisa lihat, kamu ada di dimensi yang gak terbatas. Dengan kata lain, kamu mungkin biasa-biasa di kantor, tapi pengaruh kamu bisa sampai ke bos di atas bisa. Bukan penjilat ya, bukan. Pengaruh kamu. Benar. Ada banyak hal yang dia untuk apa aja tanya kamu. Bukan karena kamu punya pangkat tinggi. Enggak. Itu pengaruh. Kamu bisa lihat Yusuf, kamu bisa lihat semua cerita. Orang-orang, dari mana sih? Ditahan 13 tahun. Apakah dia kuliah? Coba kamu lihat. Keluar penjara langsung jadi menteri tanpa lemhanas. Nah, kayak dongeng kan? Nah, dari mana? Apa Firaunnya bego? Bayangin. Coba lihat. Nah, itu perjanjian lama padahal. Bedanya maksudnya perjanjian lama itu Roh Kudus nggak diam di dalam kita kan. Nah, mari pegang ini, rindukan ini. Maksudnya bukan cuma jadi pengetahuan, bisa nggak lewat saya dia terwujud nyata di mana saya berada. Bukan karena saya harus jadi pemimpin. Gitu. Wow. Nah, kasih adalah dasar amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini perintah dia satu-satunya. Tanpa ini ya kekristenan sama aja sama yang lain. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Segala bangsa. Jadi gereja itu global. Kenapa lu nyanyi Inggris terus? Karena kita global gitu. Ya. Bukan terkurung. Kita boleh di Ambon. Tapi kita global. Artinya ini apalagi ini bisa kemana aja. Dia bisa nabrak kemana aja. Nah yang saya mau. Ini yang mau kita bangun dari semua kumpulan tema kita sepanjang berapa bulan ini. Yaitu kita bertumbuh. Sadar dulu. Kita hidup di bangsa apa. Saya bukan tentang nama. Saudara ngerti bahwa kita sedang hidup di Indonesia, kayak apa sih? Saudara masing-masing punya pemahaman sendiri. Kayak apa sih? Saudara bisa jawab sendiri. Tapi gini, kebetulankah kamu ada di sini? Iseng-isengkah kamu hidup di bangsa ini? Nah setelah saudara dan saya percaya Yesus diwahyukan banyak hal, terus what next? Udah begini aja. Oh sudah masuk surga. Udah mau ke surga sendirian. Gitu. Lihat itu. Ada satu panggilan kita. Setiap kita. Amanat agung itu. Nah tapi nggak gampang. Sebelum saudara benar-benar bukan tahu kasih. Kamu tenggelam di dalamnya. Kamu kaisarnya berenang di dalamnya. Bagaimana kamu bisa berbagi dengan orang sementara gelasmu sendiri kosong? Nah, dalam pernikahan, saya menyadari itu, gelas gua nggak penuh, makanya gua juga nggak bisa bagi-bagi. Akhirnya cuma marah. Marahnya kenapa? Udah gelasnya kosong, jadi maunya apa? Minta. Kamu mengasihi aku dong. Nah, gitu. Padahal nggak gitu kan yang Tuhan mau. Nah, satu-satunya semua ini bisa ada di dalam kita. Kecuali jangan putus hubunganmu dengan Tuhan. Ingat tadi cuma dua hal. Hubungan dan pewahyuan. Nah kita ada di bangsa ini. Ada satu yang kita bukan sekedar jalanin hidup. Tapi ada satu panggilan kita. Panggilan kita. Semua saudara dan saya imamat rajani bukan? Ingat itu. Panggilan kita adalah mempraktekkan hukum kasih. Nah, dari kata ini saya sebut pelan-pelan supaya saudara, komunikasi Injil lintas budaya. Yang kita komunikasikan bukan pengetahuan lain, enggak ada. Itu semua orang juga udah tahu. Mau ngomong tentang apa aja, bukan hanya, tapi ada satu yang orang di luar nggak punya. Nah kalau saya bilang Injil bukan kamu jadi pendeta khotbah-khotbah di luar, bukan gitu.
Gitu. Injil, gospel. Gospel, kabar baik. Good news. Ditajam lagi. Paling tajam sekali. Gospel, good news. Apa itu paling tajam? Jesus love you. Nah, komunikasikan ini. Yuk, komunikasikan ini. Komunikasi lintas budaya. Gitu. Komunikasi Injil bagi tercapainya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Artinya di tempat kerja, di mana aja kamu ada. Bukan khotbah ya, salah. Karena kalau dengar kata Injil kamu hubungkan ke situ. No. Nah, makanya kata komunikasi penting. Artinya setiap saudara punya cara yang lain, gak sama. Kayak saya bilang di depan, kita sengaja berbeda, Tuhan bikin kita. Kenapa saya mesti bikin seragam? Nah baik, mari kita lihat Paulus. Sebelum saya jelasin tulisan dia, saya mau jelasin sejarahnya. Musuh pertama dalam kehidupan orang Kristen. Begitu lahirnya kekristenan, Yesus datang sampai terjadinya satu komunitas orang percaya. Musuh pertama Injil namanya Saulus. Bayangin, dia bantai, dia bunuh, dia wow, ngeri. Bahkan resmi pakai surat izin dari imam besar. Bayangin, dan rasa benar kan, dia bunuh semua. Tidak ada. Nah, bagaimana orang yang membunuh ini bisa menjadi rasul yang disebut rasul kasih karunia? Dia sekarang meringkas hukum lintas budaya ini. Nah, dia yang nulis. Yuk kita baca. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Baik. Nah, ini yang mau kita praktekkan. Enggak seketika, enggak. Tapi pelan-pelan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ini Paulus bilang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Coba cerna pelan-pelan. Kayak apa sih praktikalnya? Oke, terusin dulu. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini sasaran tembaknya. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak-banyak orang. Sebelum saya terusin. Tahu gak isi hati Tuhan? Tuhan ingin semua manusia selamat. Itu. Nah, kita anaknya. Kita dibilang God representatif. Kita punya perasaan yang sama gak? Apa kita bodoh amat lihat kamu nonton tetanggamu, teman di tempat kerja. Ada gak di dalam kita? Tuhan selamatin dia dong. Gitu. Nah komunikasinya tuh nanti kamu tahu. Gak mungkin Tuhan kasih teka-teki, gak mungkin. Gitu. Lihat itu. Terus ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, ya, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi. Telah, bukan nanti, bukan akan. Jadi asli. Si Saulus ini berubah banget.
Aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kesannya kayak, kok segitu aja? Artinya gini, memang bukan kamu yang kendalikan hasil. Kamu sudah berubah, bukan kamu yang bisa. Enggak. Itu hasil urusan Tuhan. Nah, kita nih seperti pajangan Tuhan di etalase yang Tuhan lagi keluarin, suruh dunia nonton, nih lihat. Kan Tuhan udah kelihatan. Kita anak-anaknya sedang ditebar, jadi tonton mereka. Nah, disitulah apa yang dia tonton. Wahyu yang kamu dapat dari Tuhan, dari hubungan kamu. Wahyu itu terwujud nyata dalam kehidupan kamu. Mereka nonton. Gitu. Bukan duduk kayak adili orang, mereka salah. Bukan. Mereka nonton aja, nonton perubahan yang di dalam kamu. Wow. Kalau ini disederhanakan, apa yang diringkas oleh Paulus kayak gini. Kita sebagai pembawa pesan. Sang pembawa pesan menyelesaikan diri dengan orang yang ia coba menangkan. Gitu. Sebagai sang pembawa pesan, setiap saudara. Kita mencoba menyesuaikan diri dengan orang yang mau kita menangkan. Nah itu. Makanya dia bilang bukan bersaksi, tapi menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi. Be witness. Kalau bersaksi cuma ngomong doang. Habis itu lu dibalas, dimaki, digamparin. Ya kan? Nah, tapi kalau menjadi saksi, hidup lu lebih berbicara. Keras dibandingkan perkataan. Nah, nggak mudah, sama. Kamu kira saya hebat? Enggak. Banyak. Tersandung juga bisa. Gitu. Kenapa sih? Susah banget sih. Ya. Nah, ada satu raksasa yang saya sebut yang harus kita hadapi mulai dari diri kita, namanya etnosentrisme. Itu dia. Apa itu etnosentris? Keberpusatan pada suku, adat, budaya. Ini berabad-abad kan terbangun. Coba. Karena dia nggak satu suku, nah itu yang saya bilang. Tuhan ciptain kita beda, tapi kita menolak ya, kita mau sama. Kamu ke Jawa, makanannya Jawa. Ya kan? Kamu ke Bandung, makanannya Sunda. Di Ambon, makanannya Ambon. Bukankah ini kekayaan? Di sini beda, di sini beda. Bayangin kalau semua makanan harus sama. Ya kan? Seperti tadi do re mi tadi itu. Ya. Etnosentris berpusat pada suku, adat, budaya. Belum sejarah-sejarah yang lain. Nah, ada satu kecenderungan alami yang saya berpikir bahwa pemahaman saya lebih benar. Teologi saya lebih benar. Pendekatan saya yang paling baik. Gitu. Nggak usah gitulah, kamu lihat aja kita. Sama-sama berkelahi cuman masalah-masalah ini. Ya kan? Saya ngomong di lingkung kita aja. Gereja kita sama, di mana-mana gereja, tapi kok kita ribut ya. Makanya saya bilang, apa sih yang jadi buku panduan gereja? Harusnya Alkitab, iya kita sebut. Kan kita tulis-tulis ayat. Tapi kalau jujur sebenarnya yang jadi buku panduan gereja adalah sejarah gereja. Makanya kita ribut, Alkitabnya sama tapi kita berkelahi. Aduh. Dia belum Pantekosta. Ya kan? Saya khotbah di satu komunitas. Habis itu selesai. Si satu om samperin saya. Chris,
Way masih Calvin toh Chris. Sedap. Bisa. Nah, buat saya oke. Nah, di sini baru saya ngerti, kita perbedaan ini aja kita ribut. Yang satu Calvin, yang satu ini, itu. Padahal lihat Paulus bilang, aku menjadi segalanya. Itu. Yohanes 17, sebelum Yesus disalibkan. Dia ngomong sama Bapa di sorga. Keren banget. Ayat 20 ya. Dibilang gini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Nah, kalau ngomong doa kita langsung Matius 6 itu doa yang Yesus. Enggak. Mau lihat doa Yesus ini di Yohanes 17. Ini gila. Ya. Ini doa dia. Dia pribadi banget ngomong sama Bapa. Bukan untuk mereka saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi sebelum saudara bertindak, saudara mesti tahu. Tuhan sudah doain kamu sebelum lu lahir bahkan. Dia sudah doain. Begitu kamu mengerti, begitu kamu pergi mau beritain kabar baik. Tahu nggak ribuan tahun yang lalu dia sudah doain itu buat kamu. Gini, kita kan lihat semua ini terbatas kan. Setahun, 10 tahun, kita lihatnya 100 tahun, abad kita gitu. Yesus nggak ada waktu. Dia lihat 1000 tahun begini aja. Begitu juga kamu lihat dosa manusia seluas alam semesta. Tapi kasih karunia lebih luas dari alam semesta. Nah di sini kalau kamu lihat Tuhan minta kita jalanin amanat agung. Mungkinkah Tuhan minta sesuatu dari kamu, lalu kamu gak bisa, terus dihukum? Bayangin. Kamu mau ikut Tuhan yang gitu? Dia sudah kasih kemampuan buat kamu. Lihat, Yesus berdoa. Gitu. Ini di sini saudara bisa lihat, dia sangat ingin agar kita orang percaya hidup dalam, saya bilang ini, palang keseimbangan. Nah, gitu. Jadi nggak etnosentris itu berkelompok gitu. Di dunia kerjamu bisa nggak kamu lihat itu mimbar kamu? Saya kan cuma sedikit sekecil gini hari Minggu, bahasanya Kristen sekali. Pak Kre, shalom. Itu sekalian dia pakai topeng tuh. Tapi kamu di luar, di tempat lu kerja, lu ketemu tuh orang maki-maki, ngomong nyorok segala macam. Nah, itu dia. Jadi kamu punya jemaat lebih besar dari kita. Kamu punya mimbar jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Gitu. Saya terbatas, iyalah. Nggak usah di luar aja begitu. Itu Pak Pendeta, langsung dia berubah. Tapi kamu lihat itu. Bahasanya bisa nyambung. Segalanya. Itu Paul bilang, aku menjadi segalanya bagi mereka. Wow. Itu luar biasa. Ya. Nah ini yang saya bilang palang keseimbangan. Nah tadi ayat 20. Sekarang rincian dari doa Yesus itu saya mundur lagi ke ayat 13. Sampai 18. Mari kita lihat Yohanes 17, 13 sampai 18. Ini masih doa dia. Sekarang aku datang kepadamu. Nah, dia ini pribadi ya, dia ngomong sama Bapak nih. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Wah, bayangin. Dia ngomong membawa semua murid-muridnya. Dia bawa ke situ. Kepada Bapa. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Di dunia. Dan dunia membenci mereka. Udah tahu. Tuhan tahu. Begitu lu ngomong benar. Orang benci. Tuhan udah tahu. Lihat itu. Dunia benci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia.
Keren gak omongan Yesus ini? 15. Aku tidak meminta supaya engkau ambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tahu ini jaminan buat kamu. Dia lindungin kamu. Dia lindungin kamu. Keren gak? Terus 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sebelah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bayangin, dia minta semua dari papanya. Papa, tolong kasih. Nah, kalau ngomong bebas kira-kira gitu ya. Firman-Mu adalah kebenaran. 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dunia, ke dalam dunia. Kita utusan, kita imamat rajani. Ini yang saya bilang. Saya dan saudara hanya beda di fungsi. Semua kita hamba Tuhan. Gitu. Jadi jangan, Pak Kris kan hamba Tuhan, lalu lu hamba siapa? Nah, gitu. Ayat ini kasih lihat, coba lihat. Hebat gak? Nah, orang Kristen yang firman memenuhi kehidupan mereka, kita sedang tinggal di tengah arus utama kehidupan di dunia ini. Tapi kita tidak menjadi duniawi. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia. Makanya kalau keluargamu atau kamu meninggal, sila sedih sepantasnya. Tapi kamu mesti tahu, loh ini indah, saya bukan mati, saya pulang. Ya kan? Saya pulang. Nah itu aja orang bilang, so tahu lu, terserah dia mau bilang apa gitu. Gini ya, kalau kamu dipenuhi Tuhan, kamu dilawat Tuhan, kamu ngalamin, itu orang yang bersyukur banyak. Tapi yang bilang kamu setan juga banyak. Sesat nih, kamu mau dengar orang? Kalau kamu lagi ngalamin perubahan dan Tuhan luar biasa, orang lain bersyukur, tapi yang benci juga banyak. Jadi jangan dengar. Gitu. Nah, lihat bagaimana Tuhan ingin merubah satu bangsa yang etnosentris. Ini sejarah. Ya, bangsa paling rasis kalau saya boleh sebut, ya kalau baca Alkitab, ya Israel, Yahudi. Orang lain gak layak, didoakan pun gak layak. Kita enggak. Karena apa? Oh kita bangsa pilihan Tuhan. Nah bagaimana Tuhan didik mereka, lihat. Nah ini sejarah ya. 722 sebelum Masehi. Nah, kalau terlalu panjang kalau kita bahas dari Musa, panjang banget gitu ya. Kita langsung aja bagaimana pembuangan di Babel. Di abad itu pasukan Asyur datang menduduki kerajaan Israel. Mulai dari kerajaan utara sampai Yerusalem. Nah itu zaman itu disebut pemusnahan etnis. Ya, seenggaknya saudara bisa ngerti ada gambaran itu. Nah masa itu nabinya Elia, ya, Yesaya hidup di zaman itu. Dan sangat patriotik. Termasuk nabi-nabi lain yang ikut semua pengen bahkan saling berlomba. Saling mau kasih lihat bahwa nggak bisa, kita bangsa pilihan Tuhan. Nggak akan mungkin. Selama bait Allah masih ada, nggak ada yang bisa hancurkan kita. Cuman ada satu nabi yang berbeda. Namanya Jeremia. Baru saya ngerti kenapa dia disebut the wiping prophet, nabi peratap. Karena dia punya pesan gak sama nabi-nabi itu. Pesan dia gini, ya Yerusalem akan jatuh. Bayangin dia mau dibunuh, dia dikejar, dilempar. Dia menangis terus. Di sini saudara bisa lihat bahwa nubuatan mesti diuji. Memang Alkitab suruh. Nubuatan harus diuji. Nah, kalau nubuatan mulai sifatnya, mulai hukum-hukum kamu, jangan dengar. Karena Alkitab juga yang bilang, nubuatan untuk membangun. Nah itu, lihat gak tuh, udah
Itu kan golongan nabi besar, udah Yesaya tuh. Bisa salah nubuatannya? Salah. Lihat, begitu pemimpin dinabikan, pengikutnya sudah nggak pakai nalar. Ulang. Begitu pemimpin dinabikan, pengikutnya nggak pakai nalar. Kalau saya tolak karunia nabi, saya rugi. Tapi ini penting peringatan buat setiap kita. Ya, coba kalau bilang kata Tuhan, siapa mau lawan? Saya orang lawan. Ya, nah ini kalau udah kebablasan, gitu. Karena saya merasa semua Tuhan, semua harus dengar ya. Terus saya nggak ngerti elektrik nih. Saya datang tuh ke soundman di belakang. Kamu nih, jangan begini. Roh Kudus bilang begini, sadap. Sampai di kabel-kabel saya bawa Roh Kudus. Padahal gue nggak ngerti. Terus karena dia, saya bilang nggak pakai nalar kan. Karena Bapak Gembala bilang, dia rubah korslet. Nah gue nggak mau salah. Oh Tuhan punya maksud lain. Sadap. Kamu lihat. Nah jadi kamu uji. Kalau nubuatan kamu uji. Karena kamu Imam Atrajani, kamu anaknya. Kamu uji dong. Oh ini bukan Tuhan yang gue kenal nih. Enggak. Gitu dong. Kalau berani tanya dia, itu Tuhan yang lu ngarang-ngarang sendiri atau Tuhan yang dari mana tuh? Nah, mesti berani aja. Gitu. Wah, lihat. Terus waktu berlangsung, bangsa ini digoncangkan. 586 sebelum Masehi, datang lagi bangsa lain. Yudea dihajar sekeliling Yerusalem. Disitulah mereka dibuang ke Babel. Kok Tuhan mau? Nah itu hal yang sama. Kayak dulu masalah kita dulu saya juga nanya gitu. Kok Tuhan biarin sih orang mati? Nggak tahu. Nanti kita di sorga baru kita tanya sama-sama ya. Tuhan kenapa? Nah itu enak banget. Sudah kan? Bisa. Bayangin. Tinggal generasi muda. Aduh. Berapa umur Daniel? 17 tahun. Dan teman-teman. Bayangin. Itu lihat Tuhan bongkar benar-benar. Supaya mereka ngerti. Jangan etnosentris itu dia. Dibawa. Namanya dirubah. Pakai nama dewa. Sadrak, Mesak, Abednego. Makanya nama bisa berubah. Di dalam gak berubah. Kamu bisa lihat. 70 tahun pembuangan itu. Yang berubah siapa? Dunia yang berubah. Oleh anak-anak muda ini. Wih. Gila. Berubah. Gitu dia. Nah dalam pembuangan itu. Ini yang luar biasa. Ya kan? Kita pikir Babel yang hukum. No. Tuhan yang pegang kendali. Dalam pembuangan itu lucunya pemimpin atau pemerintah mengizinkan orang Yahudi boleh kumpul untuk membaca surat-surat kiriman. Nah, suratnya Yeremia yang dibaca. Jadi mereka nangis, makanya kalau saudara baca Mazmur di tepi sungai Babel. Kita menangis. Kecapi kita sudah digantung. Katanya, wah kalau kamu lihat itu. Wih. Ya, ketika kami mengingat akan Sion. Itu kan bernostalgia. Nah, padahal Tuhan bergerak di luar nalar kita. Yeremia kirim surat. Jadi itu surat dulu dibaca sambil nangis. Rindu kan? Iya, rindu. Coba kita baca Yeremia 29 mulai ayat 4. Dia nggak bilang gini, berdoa ya, saya dukung dari sini. Nanti gempa bumi semua, terus kita pulang lagi kumpul di Israel. Enggak gitu. Dia bilang gini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nasihatnya gini, dirikanlah rumah untuk kamu diami.
Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Lihat itu. Wow. Kira-kira ini nasihat enak. Kilawat kalau pada bahasa itu, kondisi seperti itu. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kamu lihat? Kira, mungkin beda kemasan aja. Beda apa saya dengan kita kan? Kalau lihat. Tapi tangkap nih lihat. Tuhan wow. Tuhan sedang mengingatkan Israel dalam inilah saya bilang spiritnya, budayanya yang etnosentris itu. Nah, begitu mereka di pembuangan, semua merasa kayak budak kan, sama seperti zaman Musa, seperti itu. Tapi Tuhan sini dengan surat-surat ini, dengan arahan Tuhan seperti ini, dia sedang sadarkan bangsa Israel bahwa jangan punya mental pengungsi. Bikin kebun, bisnis, jalanin, sekolah semua, ayo. Nikah apa semua, bikin semuanya. Ini kan tempat asing, nah itu kan pikiran kita. Dunia punya dia, gimana? Dunia punya dia. Lihat itu. Wow. Bagaimana mungkin kita memenuhi amanat agung Allah bagi satu kaum yang berteriak, yang benci. Lihat itu. Yang bikin kita takut. Bagaimana mungkin kita tunjukkan kasih ilahi. Kita sendiri gak menghargai mereka. Tapi ini dulu yang penting. Kamu tahu musuh Injil pertama. Berarti musuh orang percaya. Ini loh, Yahudi bukan Kristen loh. Ingat? Ya, wah. Yang bunuh semuanya kan Yahudi. Bayangin. Nah Paulus bunuh orang-orang yang saya cerita di awal itu. Dengan surat yang sah, surat izin. Di satu perjalanan ke Damsik, kamu lihat intervensi Tuhan. Satu cahaya ke tanah. Ke tanah tempat kita berasal. Buta. Terus suaranya gini. Saulus, kenapa kamu bunuh aku? Secara akal, mungkin siapa yang bunuh kamu? Yang saya bunuh orang Kristen? Tapi pertanyaan, kenapa engkau bunuh aku? Gini, dengar. Kamu siapa? Kamu anak raja. Raja semesta alam. Orang ganggu kamu. Dia ganggu Tuhan. Dia ganggu papamu. Orang hianatin kamu. Orang berbuat jahat sama. Dia sedang berbuat itu untuk papamu. Raja semesta alam. Wow. Wow. Lihat ini. Jadi saudara bisa lihat itu warisan kita. Kita anaknya. Wow, luar biasa. Tema misi Allah kalau saudara baca. Itu seperti satu benang merah. Kalau saudara kasih Tuhan pada manusia. Itu baca dari Kejadian sampai Wahyu itu kayak satu benang merah. Nah, yang merusak kita itu tadi ajaran-ajaran semuanya. Beraneka macam teologi. Ya gitu. Jadi gini sudahlah. Tuhan mau setiap kamu punya hubungan. Nanti kamu diungkapkan. Baru kamu bisa ngerti. Sama kamu dengan pelajaran juga gitu. Uji dong. Ini Tuhan. Oh ini bukan. Uji. Nah, ada satu gelombang terakhir. Kita hidup di zaman ini. Disinilah gelombang itu. Dia akan bergerak bersama dengan kita. Yang punya pengertian ini. Kalau saya bilang, apa sih prophetic people? Prophetic people artinya gini. Waktu Tuhan bergerak, ada orang yang siap untuk ikut bergerak.
prophetic church. Waktu Tuhan mau gerak, ada gereja juga yang siap untuk bergerak. Artinya kita udah keluar dari segala konsep-konsep organisasi apa. Enggak. Yang kita pikir cuma tuh manusia. Kita sayang manusia. Dia mesti selamat. Bukan membesar-besarkan orang. Bukan. Manusia yang mesti selamat. Ya, nah bagaimana kita penetrasi kota ini? Cuman kalau kamu punya kasih ini. Yaitu. Terjadi gelombang ini awal di Kisah Rasul. Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 11. Ini saudara lihat. Seluruh bangsa. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Ini semua yang benci nih. Orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Lihat itu. Oke? Lihat gak? Tetap hati Tuhan. Manusia mesti selamat. Jadi kalau nampi gak selamat, ya bukan salah Tuhan. Gak ada orang terpaksa masuk surga. Enggak. Terpaksa ke neraka. Enggak. Itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Kisah Rasul 4, 12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun. Juga selain di dalam Dia. Tegas ini. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu eksklusif. Saudara lihat itu. Mari lihat waktu kamu jalanin amanat agung. Hasilnya. Mereka yang benci berubah jadi kasih. Kita yang ketakutan berubah menjadi pengharapan. Jadi Kristen bukan sulit, mustahil tanpa Yesus. Kalau nggak ada Yesus, mustahil. Itu dia. Nah, saya kembali ke sekarang nubuatan Yesaya. Yang waktu dia tulis, ini belum terjadi. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ini di depan kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata pertama, bangkitlah. Kalau diurai, di terjemahan bebas saja, kira-kira Tuhan bilang, kamu anakku. Kamu tahu gak saya papa kamu? Bangkitlah. Gini, ada potensi yang saya taruh di dalam kamu. Itu maksudnya bangkit. Nah, terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, baru dia kasih tahu, ini kondisi dunia. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sesungguhnya artinya benar, gak bohong. Menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itu kondisinya. Di dalam kondisi itu, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Ingat pelajaran yang lalu-lalu. Krisis ada, kita sama-sama dalam krisis. Tapi krisis mengekspos kamu. Bukan karena lu anak Tuhan, lu nginjak tanah. Enggak. Itu suanggi. Nah. Gitu. Ya kan? Kamu lihat gak tuh? Kekelaman menutupi bumi, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Nah, akibat ini ayat 3. Ini akibat dari saudara dan saya ada dalam pergerakan itu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lihat itu. Nah, terang yang menghalau kegelapan. Nah, kemuliaan menghalau kekelaman. Orang yang belum percaya Injil, itu yang dibilang gelap. Nah, kamu bawa terang. Nah, kelam itu orang sudah percaya tapi masih nyembah berhala. Nah, berhala luas ya. Bukan cuma bawa punya patung di rumah, bukan itu. Nah, itu perlu kemuliaan yang menghalau dia. Terang
terang di luar Yesus, kata terang, terus kamu pisahin gak perlu ada Yesus. Dia jadi pengetahuan. Iya dong, pengetahuan medis. Jadi terang dong untuk buka, oh kanker tuh ini. Itu pengetahuan. Tapi cuman pengetahuan. Waktu ada Yesus, kamu bisa bilang dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Nah kaget dokternya. Di luar Yesus, kalau kamu pisahin Yesus dari kata terang, dia hanya bentuk pengetahuan. Tapi waktu Yesus menunggal, Yesus dan terang, Yesus adalah terang. Nah, Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini yang saya bilang, kamu punya semuanya yang Einstein gak tahu. Keren gak? Wow. Oke, saya pernah berpikir gini, satu kali jalan pagi, sedang jalan pagi, karena ngobrol sama warga di situ, mereka nanya-nanya, Pak, pernah pimpin tour ke Israel? Bilang, wah udah kebanyakan, dia bilang udah males. Nah gara-gara cuma ngomong gitu, besoknya saya lagi jalan sendiri, saya keinget apa kayak putar memori saya tentang perjalanan. Yang saya ingat Turki itu tentang 7 churches, 7 jemaat. Nah saya ngobrol sendiri lagi jalan. Tuhan, kok gak ada sih bekas satu aja dari 7 gereja itu. Supaya sejarah kan jadi keren. Satu aja. Kok semuanya habis sih? Keren gak? Itu kan so tahu sih Chris. Nah itu. Nah terus dia jawab. Kalau ada sisanya Chris. Pasti lu juga pimpin orang ke sana tiap tahun. Lu bikin ritual di situ. Lu ambil tuh pasir. Daun-daun kering. Lu korek-korek tuh tembok. Lu bawa pulang semua sih. Saya diam. Tapi kan ini bersejarah banget. Nah ini yang keren. Saya ingat waktu saya persiapin ini. Tuhan bilang, Chris, yang terbaik di depan. Umat yang terbaik yang semua di depan. Bukan yang dulu. Terus saya, iya ya. Masuk akal. Kalau kita opa-opa kan kita suka. Dulu waktu opa masih muda. Sedang. Dulu waktu opa. Dulu terus. Tapi yang muda juga gitu. Nanti kalau saya udah gitu. Nanti. Yang sekarang gak pernah ada. Kamu lihat gak yang terbaik di depan? Coba lihat ungkapan ini. Munculin aja. Dulu agama menghancurkan berhala. Kalau saya bilang dulu mundur berapa abad. Tapi kini agama yang jadi berhala. Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Sekarang orang saling membunuh karena agama. Dulu orang saling mengasihi setelah dia beragama. Kini orang saling membenci karena beragama. Lihat itu. Benarkah ada Tuhan yang ajar kita membunuh terus dia puas gitu? Kita melakukan, kita teriak-teriak seakan-akan kita sudah puasin Tuhan kalau dia udah lihat darah. Tanpa disadari manusia sedang merusak reputasi Tuhan. Kita sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di balik gundukan aturan agama. Mari worship team, naik. Mari saya mau lihat saudara baca ini isi hati Tuhan. Yesaya 65 ayat 1. Ini isi hati Tuhan. Saya bacainnya. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Lihat. Ini Tuhan. Aku
telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saudara bisa rasa gak? Hebat kan papa kamu? Beda banget. Dia mau semua orang selamat. Bagaimana caranya kita? Mesti Tuhan yang ngobrol sama kamu. Bukan saya kasih arahan dari sini. Nanti kamu ikut bentuk. No. Macam-macam. Kamu bisa sambil ngopi. Tapi yang paling enak tuh kamu ngobrol dalam sendiri. Bersyawat sendiri. Tuhan, masa saya selamat sendiri sih? Gimana Tuhan? Di kantorku nih Tuhan. Ayo dong. Nah, ngomong aja. Caranya nggak tahu. Mungkin lagi ngopi. Ketawa-ketawa semuanya. Yang jelas mereka akan lihat kamu dan cuma bilang, wow, ada apa ya sama kamu? Mazmur menulis, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Bisa, anak muda. Kalian dengar. Ini wahyu buat nanti. Tapi saya bilang aja dulu cukup supaya lu penasaran kan. Begitu Yosua tuh generasi setelah Musa. Kamu mesti dengar. Tapi tahu nggak, begitu Yosua mati, Israel kembali menyembah berhala. Gila. Gila. Makanya kamu lihat, Tuhan terus kejar. Tuhan gak bosan. Begitu Yosua mati, itu Yosua di puncak tertinggi. Anak muda dengar. Waktu Yosua masih muda, oke, raksasanya biasa. Udah 80 tahun, raksasa di atas raksasa yang dia lawan. Gila. Youth pastor pertama di dunia, Caleb dan Joshua, umurnya 80 tahun. Berarti gue masih pantas jadi youth pastor, oke? Oke. Kamu lihat? Tapi tahu nggak, raksasa yang dia lawan. Dia bilang, aku seperti usiaku 40 tahun. Dia bilang, kamu lihat kekuatannya dari Tuhan. Mari generasi. Ya. Topeng agama buang. Kita spiritual.